Masuk gak? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, hai teman-teman, welcome back to my channel. Ya Allah, alhamdulillah akhirnya janji ini hari ini mau ditepati. Tapi sebelumnya ini mau minta maaf, soalnya ini seperti biasa tag sendiri dan kayaknya gak akan diedit-edit tuh. Jadi ini benar-benar alami, dan kalau ada kekurangan, gak asik, gak menarik, mohon maaf ya. Karena kalau nunggu lagi editor lama lagi, karena ini udah gak sabar pengen ngasih tahu rahasia yang pengen segera dibongkar gitu ya. Jadi for your information juga, alhamdulillah gitu ya, ini dari 2 tahun terakhir sering banget ngikutin acara volunteering atau relawan, baik internasional maupun internasional, student exchange, terus atau seminar atau workshop dan sebagainya. Yang ini tuh bener-bener peluang banget buat kita yang mau belajar, dan yang paling ini suka, ini tuh gratis gitu ya. Dan ada beberapa tahap yang harus kita ikutin, dan alhamdulillahnya juga bisa dibilang ini 3 kali seleksi berkas nih, baru seleksi berkas gitu ya, lolos. Nah udah ada seleksi berkas, nanti biasanya ada interview atau ada tes TPA dulu, baru uji publik, ataupun banyak lagi gimana setiap lembaga menyelenggarakan. Nah, karena dari seleksi berkas ini sering banget lolos, makanya ini mau ngasih tahu, karena sebenarnya seleksi berkas ini ada trik-triknya gitu. Kalau sebenarnya teman-teman tahu, ini sebenarnya gampang. Banyak sebenarnya ya, biarin. Nah teman-teman, sebelum itu jangan lupa support dengan cara like, comment, and share video ini, karena ini gak mau ya kalau video ini tuh gak bermanfaat gitu. Jangan sampai video ini tuh cuma bermanfaat untuk diri kamu. Dan juga gini, haus. Ya Allah, banyak ngomong, haus ya, bismillah. Dan juga gini, ini bikin video ini atas dasar apa, Cik? Pengalaman ini gitu. Dan sebelum ini ngikutin ini tuh, ini sering banget nanya sama orang-orang yang udah senior ngikutin ini, program-program yang sama gitu. Terus ada orang yang pernah menang fully funded juga ke Korea. Terus ini nanya tuh ke kakak itu, kakak pemenang ya? Jawabnya ye gitu. Kenalin, ini mau nanya-nanya ke kakak tentang apa gitu. Bener-bener singkat banget. Kak, kalau biasanya apa sih yang harus kita siapin gitu, karena memang buku panduannya itu belum rilis tahun tersebut gitu. Gak tahu ya deh, tunggu aja katanya gitu. Oh kak, kalau biasanya TPA gimana aja? Terus dia bilang searching di Google aja. Ya aku tahu gitu, Google bisa menjawab segalanya, tapi beda banget kalau kita nanya ke Google sama nanya ke orang, ke manusia, yang tentunya kalau ada sesuatu yang kurang kita ngerti, kita bisa dijelasin balik lebih detail gitu kan. Tapi ya udah di situ aku janji kalau aku menang dalam apapun itu, aku bakal sharing, karena memang gak ada ruginya sih buat aku gitu. Ya akhirnya aku bilang ya udah kak, makasih gitu ya, channel gitu. Terus kak, biasanya berapa soal? Aku tuh kepo banget ya, gak tahu masa gitu seorang pemenang fully funded dia udah mengikuti dan menang dari awal sampai akhir seleksi, tapi nggak tahu gitu. Nah itu jadi jangan sampai gitu nanti teman-teman juga kayak gitu. Kalau teman-teman hebat dalam satu bidang gitu, bisa dalam satu bidang, teman-teman coba deh share pengalaman itu sama orang lain gitu, karena nggak ada ruginya. Makanya ini sekarang bener-bener niat banget mau ngajarin teman-teman, tolong jangan pelit share video ini biar banyak orang yang hebat. Untuk siapa? Untuk kita, untuk Indonesia. Betul? Betul. Nah gini, sekarang program-program youth action, student exchange, terus seminar, baik itu internasional dan nasional, itu banyak banget. Nanti ini bakal ngasih tahu Instagram apa sih yang selalu bikin, atau yayasan apa yang selalu bikin event-event yang keren itu untuk pemuda. Salah satunya Garuda Nusa, Pemuda Nusa, FMM, terus student exchange. Pokoknya banyak sih sebenarnya, nanti ya di description box ini langsung masukin linknya, jadi teman-teman tinggal follow aja. Nah, jadi mereka itu rutin setiap tahun untuk bikin program-program tersebut, dan mereka itu membuka secara luas, siapapun yang mau ikutan boleh. Mau itu masih SMA ke,
udah beres kuliah kayak, apalagi masih kuliah kayak, udah kerja kayak, profesinya dokter kayak, boleh banget. Yang membatasi biasanya usia. Jadi kalau ada yang nanya, teh aku masih SMA, kata siapa? Enggak, why not to try? Jadi sok aja coba gitu ya. Nah, abis itu teman-teman tinggal ngedownload panduan. Jadi pasti mereka itu bikin panduannya. Jangan sampai teman-teman itu enggak gak merhatiin setiap panduannya. Soalnya ada juga panitia yang mereka tuh malas banget sama peserta yang sering nanya banget, yang pertanyaannya itu nanya-nanya yang udah dijelasin di buku panduan. Makanya ini selalu nulisin nih, kelihatan nggak? Delegasi Belitung Garuda Nusa Action, bayarnya 129. Ini tulisin walaupun acak-acakan banget ya. Ini keterangannya ada semuanya di sini. Kalian coba deh tulis gitu, tulis. Terus ini jadwal-jadwal ini biasanya ini tulisin. Ada juga ini International Youth Leader Pertukaran Korea, kelihatan nggak nih? Pembayarannya ada semuanya di sini. Terus apa aja sih yang harus disiapin? Seleksi, TPA, wawancara, tanggalnya juga ada. Terus ini delegasi ke Malaysia, ini juga ini apply nih, bayarnya sekian, tanggalnya apa aja. Di sini teman-teman coba deh tulis, jangan males gitu. Kalau orang-orang lihat sampai di print, kalau ini sih biasanya enak ditulis lagi gitu, dirangkum. Terus ini ke Sumba, Labuan Bajo, ini juga apply di sini. Pokoknya banyak banget lah. Ini pernah apply ke Turki, ke Singapura gitu ya. Dan alhamdulillah yang kemarin, tahun kemarin dari Pemuda Nusa ini lolos fully funded gitu. Alhamdulillah skornya paling tinggi. Nah makanya ini sekarang mau ngasih tahu. Nah sekarang ini lagi di tahap uji publik gitu ya, di tahap terakhir yang nanti juga bakal ini bongkar gimana sih tips and triknya. Oke, jadi teman-teman tulis, jangan sampai teman-teman nanti di panduan yang udah jelas teman-teman masih nanya-nanya. Itu bener-bener nunjukin teman-teman itu serius gak sih ngikutin ini tuh gitu ya. Dan ini adalah sebuah keseriusan teman-teman berkomitmen untuk serius gitu dari awal sampai akhir. Salah satunya nulisin panduan-panduannya gitu. Yang kedua biasanya ada pembayaran. Nah ada yang pembayarannya tuh di awal baru boleh mengikuti tahapan-tahapan. Ada juga yayasan atau event-event yang yuk boleh teman-teman seleksi dulu, tes dulu, Google Form dulu. Kalau lolos di seleksi awal baru transfer. Ada juga yang kayak gitu. Dan biayanya juga variatif, mulai dari 80.000, ada yang 100.000, 129.000 gitu ya. Dan ini makanya kalau jajan itu nggak sering jajan-jajan yang makan ke restoran dan sebagainya, tapi selalu nyimpan uang buat ikut event-event itu. Yang menurut ini lebih gede sih pengalaman dan feedbacknya buat ini. Makanya kalau punya duit simpan buat ngikut event-event. Bahkan kalau lagi gak punya uang, ini selalu pinjam duit ke siapapun gitu ya, pinjam duit dong 100.000 gitu. Karena walaupun kata Umi 100.000 udah dari Umi aja, tapi kan ini sekali ngikut itu bisa 5 event yang ya udah aku ikhtiar dulu gitu kan. Yang penting cari pengalaman, di lain itu juga ada sertifikat dan sebagainya. Nah itu ya yang kedua, pembayaran. Yang ketiga baru ada namanya seleksi berkas, yang mereka itu biasanya nih, kita mulai belajar sih ya, semoga kelihatan ya. Begini ceritanya. Tadi udah ya, yang pertama itu buku panduan. Teman-teman tulisin semua, wajib banget, wajib gak mau tahu, wajib. Oke. Kelihatan nggak? Ini takut gak kelihatan. Yang kedua, kalau nggak pakai lampu, ini tapi gelap. Kelihatan ya, berarti aku tulisannya gedein aja. Yang kedua ini ada pembayaran. Ini jangan lupa teman-teman liatin tanggalnya, jangan sampai teman-teman udah nulis juga teman-teman lupa deh pembayarannya tanggal berapa transferin. Oke, ini juga makanya perlu banget dicatat. Kalau boleh teman-teman di alarm harus bayar dan sebagainya, itu tulisin. Yang ketiga ini baru deh yang bakal kita bahas
yaitu seleksi berkas. Seleksi berkas. Ada satu hal yang banyak banget orang lupa dari seleksi berkas ini. Jadi setiap seleksi berkas itu teman-teman mentang-mentang panitia ngasihnya link terus bisa diisi di HP gitu ya. Mereka tuh ya udah jawabnya tuh asal-asalan. Kalau ini sendiri, kalau seleksi berkas itu setiap pertanyaan dan jawaban itu diketik ulang dan disimpan di Google. Disimpan di Microsoft Word. Salah satunya ini. Satu seleksi berkas sebanyak ini. Kenapa harus ditulis? Ini penting banget kalau teman-teman mau ngikutin event. Teman-teman tuh ada gambaran, ada pengalaman, bisa mengevaluasi. Oh, aku ternyata jawabannya ini kurang dong, harusnya ditambahin ini itu. Ini tuh, sampai berapa ini? 1, 2, 3, 4, sampai ada 13 halaman dari satu seleksi berkas. Misalnya orang-orang yaudah deh mungkin ini cuman data biasa gitu. Emang sih mereka pada awalnya nulisin dulu nama lengkap, tanggal lahir, alamat, email, WA, itu juga harus detail banget, jangan sampai ada yang salah. Yang keduanya ini seleksi berkas, makanya penting banget. Nih, kita bahas yang pertama, pertanyaan yang selalu muncul di seleksi berkas, oke? Nih, aduh, kelihatan gak sih? Ya ampun. Nah, coba kalau gini ya. Nah, bentar. Nah ya, ini udah buku panduan pembayaran sama seleksi berkas. Sekarang kita akan bahas mana alat. Mana alat? Ada alat gak? Oh ini. Kalau ini kayak diedit lagi. Jadi maafin atas segala kekurangan. Oke. Ya udah. Ini kita akan bahas seleksi berkas. Nah, ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang selalu muncul di seleksi berkas yang pertama adalah siapakah dirimu? Siapakah dirimu? Orang-orang biasanya cuma jawab gini. Siapakah dirimu? Nama saya Ilmia Amalia, dipanggil Ilmi. No way, tolong jangan lagi teman-teman melakukan kekeliruan menjawab pertanyaan siapakah dirimu, atau jelaskan siapa dirimu, atau deskripsikan dirimu itu dengan menjawab nama saya Ilmia Amalia, dipanggil Ilmi. Enough. Don't do this again. Jangan sampai melakukan ini. Pertanyaan yang tepat jawabannya adalah, coba teman-teman, ini gak akan aku tulis ya. Jawaban yang tepat adalah pertama. Teman-teman boleh nanti tulis ya. Oke, bismillahirrohmanirrohim. Nama saya Ilmia Amalia, biasa dipanggil Ilmi. Saya tinggal di Bandung, atau teman-teman juga boleh. Saya lahir Bandung 9 Februari 98 misal. Saya sekarang tinggal di Bandung. Alhamdulillah, saya sudah lulus dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Cibiru tahun 2020, jurusan Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini. Pekerjaan saya sekarang, saya adalah seorang direktur dari sebuah lembaga sosial. Saya seorang motivator, saya seorang guru, atau apapun itu pekerjaan yang sedang teman-teman lakukan, langsung tulis di situ. Yang kedua, teman-teman juga boleh menuliskan hobi. Hobi saya traveling, sharing, atau apapun itu teman-teman tulis. Nah, udah sampai situ. Kalau dari pertanyaan ke bawahnya itu biasanya teman-teman lihat dulu ya, ada kelebihan dan kekurangan dirimu, coba jelaskan. Nah, baru dijawab. Tapi kalau pertanyaannya itu gak ada muncul kekurangan dan kelebihan, langsung teman-teman jawab di nomor 1. Kelebihan saya adalah saya mudah bersosialisasi dengan orang lain gitu. Jadi teman-teman itu coba buktikan komitmen teman-teman untuk ikutan itu dari jawaban yang teman-teman tulis. Sampai ini berlembar-lembar kayak gini, panitia juga bisa lihat keseriusan dari ini gitu. Nah, baru kekurangan saya gitu.
Kalau enggak, biasanya muncul juga nih, kekuranganmu apa sih? Kekurangan. Menjawab kekurangan, tipsnya jangan merendahkan dirimu, tapi jangan juga berbohong gitu. Atau teman-teman udah tahu teman-teman tuh pelupa, tapi gak ditulis gitu. Atau teman-teman itu kekurangannya gak bisa bahasa Inggris misal, tapi teman-teman gak ditulis di situ gitu ya. Nah, kunci untuk menjawab kekurangan itu adalah pertama, makanya wajib banget teman-teman membaca panduan itu agar setiap pertanyaan dari yang mereka ajukan itu nyambung dan teman-teman sambung-sambungkan. Misal nih, ini kekurangan, saya adalah seseorang yang pelupa, tapi solusinya saya selalu mencatat apa yang akan saya lakukan. Teman-teman jujur, ya betul. Teman-teman memberikan solusinya, betul. Nih, aku selalu mencatat. Walaupun nanti di seleksi berkas mereka nggak lihat bukti, nggak minta bukti, mana buktinya kalau dicatat, enggak gitu. Atau gini, kekurangan saya belum bisa menguasai tentang akuntansi, tapi untuk mengikuti program ini alhamdulillah saya tidak ada kekurangan atau hambatan untuk mengikuti program ini. Jadi kalau ditanya kekurangan, coba sertakan solusinya. Oke? Jangan sampai cuma kekurangan, pelupa, males, apalagi kayak gitu jangan. Suka rebahan, tolong jangan sampai nulis itu bahaya banget ya. Nah, kayak tahu ya, pokoknya kalau kekurangan itu sekalian sama solusinya. Misal saya itu orangnya sangat ambisius. Sebenarnya ambisius itu tidak salah, tapi ada titik di mana kadang ambisius itu selalu membuat saya panik, selalu membuat saya tidak karuan. Tapi untuk itu solusinya, sampai sekarang saya mencoba untuk mengontrol segala emosi saya dan ambisi saya untuk bisa tetap stabil dalam menghadapi segala sesuatu. Oke? Pintar. Kekurangan udah, rahasianya. Sekarang kelebihan. Kelebihanmu apa? Jelasin. Untuk kelebihanmu, kuncinya di sini teman-teman tidak boleh keras kepala, betul, tidak boleh. Tidak boleh berlebihan, betul, tidak boleh. Tidak boleh berbohong, betul, tidak boleh berbohong. Jadi teman-teman ya udah apa adanya. Kalau misal ini kemarin jawabnya, alhamdulillah kelebihan saya adalah komunikator yang baik. Saya mudah menyesuaikan ketika mendapatkan suatu tempat atau situasi yang baru. Saya adalah orang yang bisa meredam emosi gitu kan. Saya adalah seorang pemimpin, saya gitu. Atau teman-teman juga boleh, kelebihan saya itu sebenarnya saya belum bisa mengukur itu, kecuali ada orang-orang yang memberitahu kelebihan saya ini adalah bla bla bla. Itu boleh banget gitu, biar teman-teman menunjukkan nih orang nih gak sombong nih gitu ya. Jadi menurut teman-teman atau menurut keluarga terdekat saya, kelebihan saya adalah komunikator yang baik gitu kan. Saya jago dalam public speaking atau dalam marketing atau bisnis, saya sudah berpengalaman di situ. Itu boleh teman-teman masukin gitu. Atau teman-teman boleh gak teh dimasukin prestasi saya. Biasanya kalau prestasi itu berpisah pertanyaannya. Oke, kita bahas prestasi. Kalau kelebihan gitu ya, gampang banget sih kalau kelebihan. Yang keempat, prestasimu apa sih? Prestasimu apa? Atau tuliskan prestasimu 3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir. Itu baru teman-teman boleh semuanya dimasukin, baik itu akademiknya atau non akademiknya, masukin aja semuanya gitu. Jangan ada pembatasan, kecuali kalau memang ada Google Form yang teksnya itu dibatasin, baru teman-teman munculin yang benar-benar prioritas, yang benar-benar dampaknya gede banget buat poin gitu. Kalau misal aku pernah kok juara balap kerupuk gitu sekecamatan, itu emang sebuah prestasi, oke, it's okay. Tapi kalau ada yang lebih dari itu gitu ya, menulis esai atau membaca puisi atau membuatkan karya inovasi sekecamatan, itu boleh lebih
prioritas masukin di situ. Oke, gampang. Kalau misal teman-teman belum ada prestasi, jawabnya kayak gimana? Gak masalah, karena panitia itu nggak akan ngelihat siapa sih yang berprestasi, tapi siapa sih yang mau ikut gitu, berkontribusi dalam event ini. Terus teh jawabnya apa? Gampang. Untuk sampai saat ini saya belum ada prestasi yang ditonjolkan. Akan tetapi dengan mengikuti event-event ini, saya berharap ada pengalaman yang bisa dijadikan oleh saya prestasi yang akan menjadi bekal hidup saya. Keren gak? Keren. Makanya nggak usah insecure kalau belum ada prestasi, ya udah masukin aja. Makanya penting banget kalau teman-teman masih kuliah, ikut event ini, event itu gitu ya, ikut mahasiswa berprestasi, ikut debat nasional dan sebagainya, ya udah itu pengalaman. Dan walaupun teman-teman cuma menangnya sekampus, ya udah itu mereka nggak peduli, yang penting teman-teman mencoba gitu, kayak gitu. Oke, udah 21 menit nih. Prestasi muda yang ketiga, kelima biasanya muncul adalah apa kontribusimu? Kontribusi untuk Indonesia. Apa kontribusi untuk Indonesia? Banyak banget orang juga yang bingung harus jawab apa. Kalau misalnya teman-teman nih pernah ngikutin event KKN, event itu bukan event ya. Teman-teman pernah KKN terus mengabdikan kepada masyarakat, tulisin di situ. Teman-teman pernah sama Karang Taruna ada bakti sosial, masukin ke situ. Nah, kalau aku sih teh masih anak SMA, belum juga pengalaman, masukin aja. Teman-teman atau kakak panitia, kontribusi yang sudah saya lakukan untuk Indonesia, saya sudah menjadi warga negara yang baik dengan tidak melanggar setiap aturan-aturannya. Itu adalah kontribusi teman-teman. Jadi teman-teman gak usah insecure, masukin aja. Makanya ini dari gerakan Ali Sedekah benar-benar ngerangkul siapapun itu, anak muda khususnya, yuk sama-sama kontribusi untuk Indonesia. Kita sebar nasi, santunan, bakti sosial, ngajar di desa. Itu adalah bukti kontribusi kita untuk Indonesia. Jadi kalau teman-teman di kampusnya, di desanya pernah ikut apapun itu, atau kursus gratis setiap hari Sabtu untuk anak-anak, itu adalah sebuah kontribusi loh gitu. Jangan meremehkan itu. Saya pernah ngajar loh di TPA setiap hari sore sama anak-anak, itu adalah kontribusi yang luar biasa teman-teman, dan panitia itu pasti melirik itu. Oke teman-teman, mungkin itu saja video pertama. Jadi ini ngebahas tentang seleksi berkas, baru pertanyaan yang ke-5. Masih ada beberapa pertanyaan yang bakal ini bahas. Untuk itu jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tunggu video berikutnya karena masih ada. Thank you teman-teman.